Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi sama aku Melani Sintawati. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Baik, sebelum masuk materi kita cari tahu dulu arti sumber. Sumber itu dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tempat keluarnya sesuatu. Kalau hukumnya adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hal tersebut itu adalah Pancasila sebagai sumber hukum ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 1. TAP MPR tersebut memuat 3 ayat, di antaranya sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusun peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum menurut Zvergen terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber hukum material, yang kedua ada sumber hukum formil. Yang pertama ada Pancasila sebagai sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan tempat di mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, pandangan keagamaan kesusilaan, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan pemerintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum metajuris. Yang kedua ada sumber hukum formil, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku. Apabila dikaitkan dengan 2 jenis sumber hukum yang telah dijelaskan tadi, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, dan kebiasaan. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber hukum adalah mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai satu, sebagai ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Nah, ada tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Peraturan Presiden. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang kedelapan, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Menerapkan Pancasila sebagai sumber hukum. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan.
Kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, ideologi negara Indonesia sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kewajiban masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Maka dari itu, untuk dapat menerapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional, diupayakan dua cara, yaitu yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak ada lagi pluralisme hukum yang terbukti saling kontradiksi. Yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala peraturan perundang-undangan. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.